Salam bahagia. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Saya Mujibur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kutai Kartanegara. Fasilitator, Ibu Hanatidah Altar. Pengajar praktik, Ibu Marwah Indah. Koneksi antar materi modul 3.1. Perjalanan calon guru penggerak Angkatan 5. Perjalanan pendidikan guru penggerak akan saya ceritakan dari pendaftaran sampai dengan perjalanan mempelajari modul 3.1 yang sedang saya tempuh saat ini. Kemudian setelah itu saya akan mengoneksikan atau menghubungkan antar materi yang sudah saya pelajari. Dimulai dari pendaftaran program guru penggerak Angkatan 5. Pendaftaran diawali dengan pengisian esai. Di dalam esai kita akan diminta untuk menuliskan motivasi mengikuti calon guru penggerak, pengalaman berkolaborasi, komitmen, pengalaman kemampuan memecahkan masalah tersulit dalam kehidupan kita, ketangguhan, komitmen dalam mentransformasi diri, pengalaman berbagi, mengembangkan orang lain, dan lain-lain. Setelah esai yang kita tulis dinyatakan lulus, selanjutnya akan dilanjutkan dengan wawancara mengenai isi esai yang telah kita tulis. Dan tahap terakhir dilaksanakan praktik mengajar. Setelah diumumkan kelulusan, tidak lama setelah itu langsung dilakukan pembukaan dalam format acara Lokakarya. Lokakarya program guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan di Hotel Grand LT Bukit Biru. Dalam pembukaan ini, di samping CGP Kepala Sekolah tempat CGP mengajar juga diundang. Setelah selesai Lokakarya 1, CGP langsung berinteraksi dengan modul program guru penggerak dalam format Learning Management System atau LMS, yang dipandu oleh instruktur dan fasilitator. Dalam pendidikan guru penggerak, ada 10 modul yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak. Setiap satu modul selesai akan dilaksanakan Lokakarya secara tatap muka yang dipandu oleh pengajar praktik. 10 modul yang dipelajari dalam program guru penggerak antara lain. Modul 1.1, Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional. Modul 1.2, Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3, Visi guru penggerak. Modul 1.4, Budaya positif. Modul 2.1, Pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.2, Pembelajaran sosial dan emosional. Modul 2.3, Coaching. Modul 3.1, Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Modul 3.2, Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan Modul 3.3, Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Sementara itu di LMS fasilitator berperan memfasilitasi calon guru penggerak dalam mengeksplorasi konsep modul guru penggerak, dan memfasilitasi kolaborasi diskusi di ruang virtual. Metode pelatihan program guru penggerak ini menggunakan pola pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut. 70% dari proses pendidikan akan belajar di tempat kerja, dan komunitas praktik meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan sejawat, dan siswa. 20% dari proses pendidikan akan belajar dari rekan dan guru lain. 10% dari prosesnya adalah pelatihan formal. Dalam program guru penggerak menggunakan alur belajar. Alur belajar merdeka merupakan akronim dari M mulai dari diri, E eksplorasi konsep, R ruang kolaborasi, R refleksi terbimbing, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, dan A aksi nyata. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Arti dan makna pendidikan. Pendidikan atau pengajaran itu memberi ilmu atau hal yang berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Ki Hajar Dewantara menganalogikan seorang pendidik layaknya seperti seorang petani. Di mana seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung.
Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara, tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Pertama kali harus diingat, bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Tidak saja dengan tuntunan itu ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, akan tetapi dengan adanya tuntunan itu ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, maupun anggota masyarakat. Inilah tujuan hakikat pendidikan yang tertinggi ingin dicapai dalam pendidikan. Berpikir merupakan kemampuan yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Budi adalah pikiran dan pekerti adalah tindakan yang digerakkan oleh pikiran. Budi pekerti, menurut Ki Hajar adalah kekuatan kodrat yang menjadikan setiap anak adalah pribadi yang merdeka yang berbeda dengan makhluk lain. Budi pekerti adalah keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa atau dengan kata lain keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Makna murid bagi Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Ada 3 aliran pandangan dalam pendidikan. Aliran pertama, teori rasa, yaitu anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Teori ini dinamakan teori rasa, lapisan lilin yang masih dapat dicoret-coret oleh si pendidik. Aliran kedua, teori negatif, yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Jadi, aliran negatif menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tak akan diwujudkan. Aliran ketiga, konvergensi teori, ialah aliran yang terkenal dengan nama konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Menurut konvergensi teori, watak manusia itu dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, dinamakan bagian yang intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, bios hidup, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Yang disebut intelligible yang dapat berubah karena pengaruh misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir dan sebagainya. Dengan kata lain, keadaan pikiran, serta kecakapan untuk menimbang-nimbang dan kuat lemahnya kemauan.
Bagian yang disebut biologis, yang tak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia. Misalnya, rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Rasa-rasa itu tetap ada di dalam jiwa manusia, mulai anak masih kecil hingga menjadi orang dewasa. Seringkali anak yang penakut, sesudah mendapatkan didikan yang baik, akan segera hilang rasa takut tersebut. Sebenarnya anak itu bukan berubah menjadi orang yang berwatak pemberani, hanya saja rasa takutnya itu tidak nampak karena sudah mendapatkan kecerdasan pikiran. Akibatnya, anak tersebut mulai pandai menimbang dan memikir sesuatu sehingga dapat memperkuat kemauannya untuk tidak takut. Hal inilah yang dapat menutup rasa takut yang asli dimiliki anak tersebut. Karena ketakutannya itu hanya tertutup saja oleh pikirannya, maka anak tersebut terkadang diserang rasa takut dengan tiba-tiba. Keadaan ini terjadi jika pikirannya sedang tak bergerak. Kalau pikirannya tak bergerak sebentar saja, maka ia seketika akan takut lagi menurut dasar biologisnya sendiri. Demikian pula orang yang bertabiat pemalu, belas kasihan, bengis, murka, pemarah dan sebagainya. Selama ia sempat memikirkan segala keadaannya, maka ia dapat menahan nafsunya yang asli. Namun, jika pikirannya tidak sempat bergerak, dalam keadaan yang tiba-tiba datangnya, tentulah tabiat-tabiatnya yang asli itu akan muncul dengan sendiri. Peralatan pendidikan, memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan dan hukuman, tindakan, dan pengalaman lahir dan batin. 5 syarat pengetahuan. 1. Ilmu tambo pendidikan, ikhtisar cara-cara pendidikan. 2. Ilmu keindahan atau ketertiban lahir, estetika. 3. Ilmu keadaan atau kesopanan, etika atau moral. 4. Ilmu hidup jasmani manusia. 5. Ilmu hidup batin manusia, ilmu jiwa. Untuk memahami perlunya mempunyai 5 jenis pengetahuan tersebut, kita dapat mengadakan perbandingan antara keadaan seorang juru didik dengan tukang pengukir kayu. Seorang pengukir kayu tentu wajib mempunyai pengetahuan yang dalam dan luas tentang hakikat atau keadaan kayu. Maksudnya, ia harus tahu ilmu kayu. Pengukir wajib mengetahui jenis kayu yang keras dan yang tidak keras, yang boleh dipergunakan untuk ukiran yang halus atau yang kasar, begitu seterusnya. Karena pendidikan itu mengukir manusia, sementara manusia mempunyai hidup lahir dan batin, maka ilmu kemanusiaan itu ada 2 macam, yaitu ilmu jiwa dan ilmu hidup jasmani. Seorang pengukir kayu yang hendak mewujudkan pekerjaan, ukiran yang baik, harus mengerti tentang keindahan-keindahan ukiran. Bagi seorang pendidik sama halnya harus mengerti tentang keindahan-keindahan batin dan lahir, etika dan estetika, karena manusia itu bersifat batin dan lahir. Akhirnya, seorang pengukir kayu dapat menghasilkan karya ukiran-ukiran yang bagus kalau ia mempunyai pengetahuan tentang beragam jenis ukiran dari pengukir-pengukir lainnya, baik zaman sekarang maupun zaman dahulu, di negerinya sendiri atau di negeri asing. Itulah ilmu tambo pendidikan bagi kaum pendidik. Patrap Triloka adalah sebuah konsep pendidikan yang digagas oleh R.M. Suwardi Suryaningrat yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, selaku pendiri Perguruan Nasional Taman Siswa yang terkenal dengan semboyannya, Ing Ngarso Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, dan di belakang memberi dukungan. Ing Ngarso Sungtulodo bisa dimaknai dengan seorang guru menjadi teladan karakter yang baik seperti menjadi teladan kedisiplinan, sopan santun, dan sikap mental positif. Namun alangkah lebih baik lagi bila di dalam konteks era digital, ketika sistem pendidikan kita menuntut para siswa untuk belajar, guru dapat menjadi teladan pembelajar sepanjang hayat. Guru juga harus terus belajar tanpa henti dan menunjukkan unjuk kerja pembelajarannya kepada para siswanya. Berdasarkan hal tersebut, sebagai seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid. Di antaranya dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, yaitu pertama,
individu lawan masyarakat, individual versus community. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. 3 prinsip dilema etika yaitu: 1. Berpikir berbasis hasil akhir, ins-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan di antaranya. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah, terdiri atas uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Guru sebagai makhluk sosial dan moral tentunya memiliki nilai dan peran dalam menuntun segala kodrat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar anak, baik untuk dirinya sendiri, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang tepat akan membuat murid-murid senang dan nyaman pada gurunya. Hal itu merupakan sebuah bentuk motivasi dan dorongan bagi murid untuk mencapai kehidupan dan masa depan yang gemilang. Ing Madya Mangunkarsa. Jika berbicara mengenai motivasi, tentu kita dapat berbicara mengenai motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Guru sebagai pemilik otoritas umumnya berkewenangan untuk memberikan motivasi ekstrinsik. Namun dalam era digital ini, pembelajaran berjalan dengan lebih optimal apabila anak memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari dalam dirinya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana caranya membangun motivasi intrinsik siswa? Salah satu caranya adalah pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital, seperti internet dan aplikasi digital lainnya yang meningkatkan produktivitas dalam belajar. Apalagi teknologi bagi siswa saat ini sudah menjadi konsumsi keseharian siswa generasi saat ini. Dengan integrasi teknologi digital di dalam proses pembelajaran, siswa mendapatkan lingkungan belajar yang sesuai dengan konteks perkembangan zaman mereka. Sebagai referensi, di Eropa dan Amerika para guru mulai menerapkan game-based learning di dalam kelas-kelas mereka. Tidak berhenti pada aktivitas menggunakan game edukasional yang tersedia, para siswa diajak untuk membuat game mereka sendiri dengan menggunakan piranti lunak bernama Scratch, yang dikembangkan oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology. Aktivitas membuat game mengkondisikan siswa untuk menggali informasi yang dibutuhkan sesuai topik yang diberikan dan menerapkannya ke dalam game yang mereka buat. Tentang motivasi intrinsiknya, jangan ditanya, anak-anak adalah game, dan game adalah anak-anak. Tentu, para siswa tersebut sangat bersemangat. Meskipun kondisi zaman berubah, pandangan Ki Hadjar Dewantara terhadap proses pembelajaran masih kontekstual. Ketika itu beliau menginginkan bahwa pendidikan harus dapat mencetak anak-anak yang dapat hidup tertib dan damai, tumbuh secara alami, dan menentukan nasibnya sendiri. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Patrap Triloka dapat dielaborasi dan dimaknai sesuai konteks yang ada. Dengan memaknai kembali Patrap Triloka dan memanifestasikannya dalam proses pembelajaran, harapannya, kita dapat mewujudkan cita-cita Ki Hadjar Dewantara yaitu, pendidikan yang memerdekakan. Perguruan Taman Siswa memiliki pedoman bagi seorang guru yang disebut Patrap Triloka dan Tripusat. Konsep yang sangat populer ini dikembangkan oleh Suwardi setelah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh Maria Montessori dan Rabindranath Tagore. Unsur-unsur dari Patrap Triloka yang menjadi dasar kerja seorang guru sebagai berikut. Ing Ngarso Sumtulodo, di depan memberi teladan. Ing Madya Mangunkarsa, di tengah membangun karsa, semangat, kemauan. Tut Wurihandayani, dari belakang mendukung. Sedangkan konsep selanjutnya, yaitu Tripusat Pendidikan. Pendidikan keluarga, pendidikan dalam alam perguruan, dan pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat.
Kesempurnaan pendidikan dalam masyarakat akan terwujud apabila orang-orang yang berkepentingan, yaitu orang tua, tokoh masyarakat, guru-guru dengan anak atau pemuda, bersatu paham, misal dalam bidang agama, bidang politik, dalam kebangsaan, sehingga sistem tripusat pendidikan itu akan tercapai. Terwujudnya tripusat pendidikan akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa ini yang berkarakter Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa dan Tutwuri Handayani. Para pemimpin yang diidealkan Ki Hadjar Dewantara ini di masa depan akan menghasilkan pemimpin yang tangguh karena merupakan pemimpin yang disiplin terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakat. Demikianlah prinsip dan makna patrap trilogi Ki Hadjar Dewantara. Semoga kita sebagai pendidik selalu diberikan semangat untuk mendedikasikan diri kita dalam mencetak pemimpin masa depan yang berkualitas.